Padang merupakan sebuah situs megalitikum yang terletak di Kampung Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Nama Gunung Padang memiliki makna yaitu gunung terang. Hal ini dikarenakan tempat ini sering terdengar suara-suara musikal dan akan terang benderang pada malam-malam tertentu. Gunung Padang sendiri bukanlah gunung aktif, akan tetapi lebih tepat dikatakan sebagai sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 885 di atas permukaan laut. Banyak orang yang meyakini bahwa situs ini merupakan sisa-sisa peninggalan benua Atlantis yang hilang. Piramida terbesar dan tertua di dunia yang terpendam, hingga spekulasi bahwa situs megalitikum di Cianjur ini merupakan peninggalan peradaban paling awal dari semua peradaban yang ada di muka bumi. Para peneliti juga menyebutkan jika dibandingkan dengan Candi Borobudur, situs Gunung Padang 3 kali lebih tinggi dan 10 kali lebih luas dari Candi Borobudur. Anggapan selanjutnya adalah, terdapat sebuah bangunan mega dan harta karun yang tertimbun dalam perut Gunung Padang ini. Karena hal tersebut, riset situs megalitikum Gunung Padang sempat ditawar seharga 12 triliun. Penawaran tersebut dilakukan oleh seorang pengusaha pribumi yang mewakili sebuah konsorsium pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan beberapa band atau lembaga keuangan, dengan ketentuan uang yang berjumlah 12 triliun tersebut ditukar dengan 60% saham Reset. Hal tersebut tentunya tidak main-main. Kita bisa membayangkan seperti apa mereka melihat kemungkinan besar yang ada di balik situs megalitikum di Cianjur, Jawa Barat tersebut. Jika dilihat sepintas, batu-batu yang berada di Gunung Padang seperti dipahat hingga menyerupai balok kayu berukuran besar, dan seolah-olah berserakan atau berhamburan tak teratur. Namun jika diperhatikan dengan seksama, batu-batu besar tersebut membentuk pola tersusun menyerupai altar bertingkat yang disebut dengan punden berundak. Punden berundak merupakan struktur bangunan berupa teras berganda menuju satu titik puncak di era megalitikum. Para pakar meyakini batu-batu kekar dengan bentuk persegi 5 memanjang tersebut bukan terbentuk secara alami, akan tetapi ada campur tangan manusia. Kompleks punden berundak di Gunung Padang ini terdiri atas 5 teras yang tersusun dengan ukuran berbeda-beda. Teras pertama merupakan bangunan terluas dengan jumlah batuan paling banyak. Semakin naik ke atas, jumlah batunya pun semakin berkurang. Batu-batu yang jumlahnya sangat banyak ini tersebar hampir menutupi seluruh puncak Gunung Padang. Tidak hanya itu, Gunung Padang juga ternyata mengarah pada Gunung Gede Pangrango di sebelah utara. Bahkan perhitungan arahnya sangat tepat, yang dimana Gunung Gede sebenarnya tidak persis berada di 0 derajat arah utara, dan Gunung Padang seperti sengaja diarahkan sesuai garis lurus dengan Gunung Gede Pangrango. Kemudian hal inilah yang dianggap sebagai bukti kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban di Gunung Padang pada masa lalu. Arsitektur dan tata letak Gunung Padang penuh dengan perhitungan yang sangat luar biasa. Namun seperti hilangnya peradaban kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, peradaban maju di Gunung Padang juga hilang secara misterius. Tidak ditemukan jejak apapun terkait peradaban masyarakat yang membangun situs megalitikum Gunung Padang tersebut. Situs Gunung Padang pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti Belanda yang bernama Nicolaas Johannes Crom pada tahun 1914. Pada saat itu belum ada nama untuk Gunung Padang. Nicolaas hanya menyebutkan bahwa situs tersebut berada dekat Gunung Melati. Namun sejak saat itu situs Gunung Padang juga luput dari penelitian dan perbincangan publik. Hingga pada tahun 1979, beberapa warga setempat melaporkan adanya peninggalan purbakala di Gunung Padang.
Setelah saat itu mulailah datang para peneliti untuk meneliti situs tersebut. Penelitian dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang melakukan ekskavasi pada teras 4 dan 5. Sampai akhirnya pada tahun 1990, situs Gunung Padang ditetapkan oleh pemerintah sebagai cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Kemudian pada tahun 2012, para peneliti yang mengatasnamakan Tim Terpadu Riset Mandiri melakukan penelitian terhadap Gunung Padang. Para peneliti dari tim terpadu ini mengklaim bahwa situs megalitikum Gunung Padang merupakan hasil multigenerasi. Berdasarkan pertanggalan sampel karbon yang ditemukannya, menurut mereka bangunan yang ada di atas dengan batu-batu menhir merupakan peradaban sederhana. Manusia pada masa itu hanya menata ulang reruntuhan batu yang sudah ada, dan diperkirakan usianya sekitar 100 hingga 500 tahun sebelum Masehi. Sampai di sini tidak ada perbedaan pendapat antara peneliti tim terpadu dengan para arkeolog nasional. Tim terpadu pun melanjutkan penelitiannya dengan melakukan pengeboran di beberapa titik. Mereka meyakini 4 meter di bawah permukaan tanah terdapat situs berusia 4.700 sebelum Masehi, kemudian di kedalaman selanjutnya masih terdapat situs yang berusia 10.000 sebelum Masehi. Bahkan yang lebih mencengangkan, pertanggalan yang lebih tua adalah 26.000 sebelum Masehi, yang dimana jauh lebih tua daripada piramida di Mesir dan peradaban Mesopotamia. Tidak hanya sampai di situ, tim terpadu juga mengklaim dalam isi perut Gunung Padang tersimpan teknologi canggih peninggalan para leluhur. Bagi tim terpadu, Gunung Padang merupakan monumen besar dan megah yang disusun oleh tangan manusia. Namun para ahli dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan beberapa pakar sejarah dan geologi menyatakan lain. Pernyataan adanya bangunan lebih maju berupa ruang terpendam di bawah punden berundak dengan umur yang sangat tua, cukup mencengangkan dan tidak masuk akal. Menurut mereka, Gunung Padang merupakan situs peninggalan nenek moyang yang dikelompokkan sebagai budaya megalitik yang didirikan di atas bukit dengan menggunakan batu-batu yang ada di sekitarnya. Bukit ini dahulunya merupakan gunung api purba yang menghasilkan batu-batu di dalam perut bukit, kemudian mereka membentuk tiang-tiang bebatuan. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bangunan punden berundak. Dalam dunia arkeologi terdapat teori umum bahwa semakin tua lapisan budaya, maka semakin primitif atau sederhana teknologinya, semakin mudah lapisan budayanya, maka semakin maju teknologinya. Akan tetapi kesimpulan dari tim terpadu justru sebaliknya, lapisan atas yang berusia muda dan hanya ada batuan pemujaan, mereka sebut berkebudayaan sederhana, namun lapisan terbawahnya yang lebih tua diyakini terdapat kebudayaan tinggi dan teknologi yang lebih maju. Selanjutnya, para pakar juga sangat sulit untuk menerima hasil pertanggalan Gunung Padang, terutama umur Gunung Padang yang paling tua yakni 26.000 sebelum Masehi. Ditempatkan pada zaman sejarah Indonesia, maka Gunung Padang merupakan budaya yang berkembang pada zaman Paleolitik yang dimana pada waktu itu, manusia masih hidup tidak menetap di gua maupun tempat terbuka dengan teknologi sangat sederhana. Selain itu, para pakar juga berpendapat Gunung Padang bukanlah piramida, dan usianya tidak sesuai yang dianggap oleh sebagian masyarakat. Pro dan kontra terkait kisah di balik situs purba Gunung Padang masih terus berlanjut hingga kini, dan jika tidak menemukan jalan keluar, maka besar kemungkinan pesona Gunung Padang akan kembali meredup seiring berjalannya waktu, dan selamanya hanya akan menjadi sebuah misteri.